Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus sudah mati buat kita. Dan karena Yesus sudah mati buat kita, maka kita akan hidup buat Dia saja. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, kok gembala aneh? Masa berita Yesus mati justru disampaikan dengan sukacita dan sorak-sorai. Buat dunia kematian itu sesuatu yang menakutkan. Buat dunia kematian adalah sesuatu yang menyedihkan. Tapi buat kita Kristus mati itu adalah berita kebahagiaan. Karena dengan Dia mati kita punya kepastian. Dengan Dia mati kita dibawa masuk pada kemuliaannya. Dengan Dia mati kita dapat menjadi warga kerajaan sorga. Karena kasih setianya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selamat datang dalam ibadah syukur Jumat Agung kita yang disertai dengan perjamuan kudus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya iblis gak suka ini. Iblis gak suka kita merayakan Jumat Agung walaupun di rumah kita masing-masing. Karena iblis berpikir dengan adanya COVID-19 maka anak-anak Tuhan akan kecewa. Anak-anak Tuhan tidak akan mengalami perjamuan kudus. Anak-anak Tuhan tidak akan mengalami lawatan Tuhan. Tetapi kita memilih untuk tetap beribadah, mencari Tuhan dan menikmati perjamuan kudus yang sejuk. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Di rumah saudara masing-masing, mari kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Besar anugerah-Mu, amin. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah. Semua sama-sama di rumah angkat pujian ini, katakan besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar di hari Jumat Agung ini Tuhan, kami bersorak-sorai bahagia untuk mengakui besar anugerah-Mu. Anugerah-Mu lah yang mengakibatkan kami mendapat keselamatan. Dosa kami diampuni, beban kami diangkat. Kepastian kemenangan sudah terjamin dan kepastian keselamatan sudah tersedia. Karena itu kami memilih untuk tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, tapi mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka kami tahu keselamatan, damai sejahtera, kemenangan, kemuliaan Tuhan sediakan buat kami. Sepanjang ibadah ini kami landaskan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hanya satu nama yang kami tinggikan, hanya satu nama yang kami agungkan, hanya satu nama yang kami elulukan, yaitu nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Jemaat di rumah saudara masing-masing, kalau saudara ada gitar, saudara ada keyboard, saudara ada alat musik apa saja, saudara bisa ikut memuji-muji bersama-sama. Krisman dan Selvi dan tim semua siap memuji Tuhan? Ayo kita melayani jemaat di rumah masing-masing. Dia sungguh baik. Dia mati buat kita supaya kita dapat hidup buat Dia. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, dan Tuhan Allah menamaku. Haleluya. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, dan Tuhan Allah kebenaran.
sangat baik. Yesus, Dia baik bagimu. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagimu. He is so good, He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Oh Jesus, Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. He's so good to you and me. Dia begitu baik buat saudara, dia juga baik buat saya. Sekarang tunjuk suami saudara, tunjuk istri saudara, bilang, He's so good to you. He's so good to me. Ya, walaupun di rumah masing-masing, ayo mesra sedikit, ayo interaksi sedikit. Sehingga ibadah ini bukan ibadah yang kaku. Betul, kita bersyukur buat Yesus yang mati buat kita. Tapi Yesus yang mati buat kita, Allah Yesus yang luar biasa. Hari ini kita juga akan terima perjamuan suci sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saudara-saudara. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan sebuah pujian. Selvi akan angkat pujiannya buat Tuhan. Lagu ini menggambarkan Via Dolorosa, sengsaranya Kristus. Haleluya. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers cried to clear the narrow street, but a crowd pressed him to see the man command to die on Calvary. He was bleeding from a beating that was strips upon his back, and he wore a crown that thrown upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, come the way of suffering, of the Lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. He was bleeding from a beating that was poured upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road upon his love for you
all the way to Calvary. The blood that would cleanse the souls of all men, that is way to the heart in Jerusalem. All the way to Calvary. Haleluya, 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 haleluya. Lewat pujian ini kami diingatkan kembali tentang jalan sengsara yang Kristus pilih, Kristus ambil. Setelah melewati Taman Getsemani, ia menaikkan doa yang luar biasa. Biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Ia memilih untuk meminum cawan murka Tuhan. Sehingga harus ada jeritan di atas salib yang berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Yang berarti Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Bapa meninggalkan Kristus karena dosa dunia ditimpakan kepadanya. Dan itu sebabnya saat Jumat Agung, saat kami kembali mengingat sengsara Kristus, dan itu membuat kami yakin bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihinya. Kalau tubuhnya saja dibiarkan terpecah buat kami, maka kami percaya tangannya akan terulur untuk menyembuhkan penyakit kami. Tangannya akan terulur untuk membimbing kami. Tangannya akan terulur untuk mengangkat kami dan membawa kami masuk dalam kemuliaan-Mu. Persiapkan kami hari ini untuk masuk dalam tubuh dan darah Kristus. Hati kami siap. Dan roti dan anggur yang sudah kami persiapkan di rumah kami masing-masing. Betul tidak ada pendeta yang mentabiskan roti dan anggur kami. Tapi kami tahu kuasa Tuhan sendiri akan memberkati roti dan anggur kami. Sehingga yang kami makan dan minum bukan hanya menjadi roti dan anggur biasa, tapi menjadi tubuh dan darah Kristus yang membimbing kami masuk dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan siapkan kami untuk masuk dalam masa yang indah, dahsyat dan luar biasa ini. Menikmati perjamuan suci. Dipimpin dari gereja, di rumah kami masing-masing. Untuk kami menerima tubuh dan darah Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Saudaraku, sebelum firman Tuhan disampaikan, saya akan memimpin perjamuan suci. Saudara-saudara yang sudah menyiapkan roti, saya tidak meminta roti itu dikuduskan, tapi saya hanya akan meminta roti yang kau angkat, yang akan kau makan, itu yang dikuduskan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau ada roti yang lebih silahkan. Karena bukan rotinya yang saya minta untuk dikuduskan, tapi roti yang nanti sudah akan angkat. Anggur yang akan sudah angkat, yang sudah minum, itu yang akan saya minta dikuduskan Tuhan. Jadi jangan khawatir kalau sudah menatap saya dan berkata ini ada 10 roti dan kita cuma berempat. Tidak apa-apa. Saya mau makan semua juga silahkan. Tapi ada yang tersisa juga tidak apa-apa. Karena saya sekali lagi tidak akan meminta roti dan anggur dikuduskan. Tapi saya hanya akan meminta yang sudah angkat yang akan dikuduskan oleh Tuhan. Persiapkan sekarang. Iya kan? Sudah bisa persiapkan roti, anggur semua. Iya kan? Karena kita akan angkat roti dulu. Lalu kemudian anggurnya. Kalau ada yang belum dituang silakan dituang dulu. Dipersiapkan betul-betul. Karena kita akan masuk dalam sesuatu yang very special. Mungkin seumur hidup kita ini baru pertama kali. Dan mungkin seumur hidup kita akan satu-satunya yang terjadi. Karena I feel Jesus in this place. Saya rasakan betul Yesus ada di sini. Karena ini buat saya suasana yang sangat mencekam tapi asik.
Karena kita bisa menikmati tubuh dan darah Kristus di rumah kita. Pujian ini dinaikkan. Dan kita persiapkan hati dan pikiran kita. Tubuh Yesus terpecah untuk menyelamatkan kita. Dari semua kutuk dosa kita diselamatkan. Amin. Darah Yesus tercurah melepaskan kita dari semua kuasa kegelapan dihancurkan oleh darah Yesus. Waktu setiap saudara memperhatikan roti dan anggur di depan saudara, ingatlah tubuh itu terpecah menyelamatkan kita. Semua kutuk dosa, kutuk-kutuk nenek moyang kita, kutuk-kutuk 7 turunan kita dilepaskan. Dan ketika darahnya tercurah, kita dilepaskan dari semua kuasa kegelapan. Dengan iman kita katakan, ku terima kasih-Mu dan kuasa-Mu. Terima kasih dan kuasa-Mu lewat perjamuan suci di rumah kami masing-masing. Amin. Janji-Mu, mujizat-Mu dalam perjanjian dengan darah-Mu. Kami terima, ku terima kasih-Mu. Biar lewat perjamuan kudus ini kau terima kasih dan kuasa Tuhan. Haleluya. Dalam persekutuan dengan tubuh-Mu, ku terima janji-Mu, mujizat-Mu, mujizat-Mu dalam perjanjian dengan darah-Mu. Ada yang bertanya kepada saya sekarang mau siap menerima tubuh dan darah Kristus, tapi saya belum disidi. Sebagian berkata saya belum dibaptis. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, sakramen kudus sebaiknya kita adakan di tempat yang memang seharusnya ada. Sehingga hari ini saya tahu perjamuan kudus kita very special dan tetap bernama perjamuan kudus. Tapi saya tidak berani menyebut ini sebagai sakramen kudus. Karena betul ada peristiwa di mana Alkitab berkata bahwa memang perjamuan kudus sebagai sebuah sakramen untuk mengenang. Tetapi dalam Kisah Para Rasul kita melihat gereja mula-mula setiap hari mengadakan perjamuan kudus bersama untuk mengingat pengorbanan Kristus. Aturan gereja setiap berbeda-beda. Tapi khusus perjamuan kudus yang very special ini, izinkan saya mengingatkan. Kita tidak sedang mengadakan sakramen karena sakramen urusan gereja masing-masing. Sementara kita mungkin dari berbagai gereja. Aturan boleh berbeda-beda, tapi kita sedang mengadakan perjamuan suci untuk mempersatukan tubuh Kristus dan mengingat. Sehingga saudara-saudara yang berkata, saya belum dibaptis tapi saya percaya Yesus sudah mati buat saya. Saudara boleh menerima perjamuan kudus ini. Karena ini bukan bagian dari sakramen, tapi ini bagian dari mengingat korban Kristus di atas kayu salib. Saudara-saudara yang mungkin berkata, saya belum disidi. Saya juga menyarankan saudara kalau sudah percaya, saudara boleh menerima perjamuan kudus ini. Karena ini bukan perjamuan kudus yang bicara sakramen, aturan gereja. Ini perjamuan kudus sesuai dengan firman Tuhan. Di mana kita mengingat pengorbanan Kristus buat kita. Karena itu biarlah tidak ada aturan-aturan yang membelenggu kita. Asal kita percaya, kita mengimani, dan kita menghargai tubuh dan darah Kristus. Silahkan ambil. Dan saya percaya, kita terima anugerahnya. Kita menerima kasihnya. Haleluya. Persiapkan roti saudara. Persiapkan anggur saudara. Dan sekarang, setiap saudara pegang roti di tangan kanan saudara masing-masing.
Kalau ada ayah dalam keluarga, ayah boleh membagikan. Karena ayah adalah imam yang kudus dalam keluarga. Ayah boleh mengambil roti dan membagikan. Kalau tidak ada ayah, anak laki-laki tertua boleh mengambil roti dan membagikan. Dan kalau ayah tidak ada dan anak laki-laki tertua belum lebih dari 12 tahun, maka ibu boleh membagikannya. Sebagai tanda ada otoritas di dalam kasih anugerah dan berkat Tuhan yang luar biasa. Semua sudah pegang roti di tangan kanan. Dengar firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Jika saudara setuju katakan amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jika saudara setuju katakan amin. Pegang roti di tangan kanan kita. Dengar firman Tuhan. Setelah itu baru kita akan angkat bersama. Baru kemudian kita naikkan doa bersama-sama. Perhatikan baik. Pegang dulu di tangan kanan saudara. Dengar firman Tuhan. Setelah itu baru angkat bersama. Kita naikkan doa bersama-sama. Baru kemudian kita makan bersama dengan iman. 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Berarti perjamuan kudus adalah sesuatu yang diterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Angkat roti tinggi di atas kepala. Tanda kita menghargai tubuh Kristus lebih dari segala-galanya. Kita naikkan doa ini bersama-sama. Ulangi doa saya. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Buat tubuhmu yang terpecah. Yang memberikanku kepastian. Hidup kekal di sorga. Yang menyempurnakan tubuh, jiwa dan rohku. Yang menjadikan aku warga kerajaan Allah. Yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui tubuhmu yang terpecah, sifat dan karakterku diubahkan. Hatiku, pikiranku, perkataanku, masa depanku diperbaharui. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui tubuhmu yang terpecah, penyakitku disembuhkan. Aku tidak akan terbaring di ICU. Aku tidak akan terbaring di gawat darurat. Aku sembuh dari segala penyakit. Jantungku, paru-paruku, ginjalku, leverku, syarafku sempurna oleh kuasa Tuhan. Segala kelemahan, segala kutuk penyakit, segala penderitaan sudah diselesaikan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui tubuhmu yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, dari segala niat orang jahat, dari virus, dari kecelakaan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah tubuh Kristus yang terpecah. Kita makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Kristus yang terpecah. Haleluya. Haleluya. Pegang cawan di tangan kanan. Terima kasih buat tubuh yang terpecah. Terima kasih buat anugerah sempurna. Terima kasih buat kasih rahmat-Mu yang luar biasa. Pegang cawan di tangan kanan. Dengar firman Tuhan. Ayah dapat membagikan kepada anak-anaknya, kepada seluruh keluarga. Kalau tidak ada ayah, anak laki-laki tertua di atas usia 12 tahun bisa membagikannya. Kalaupun tidak ada anak laki-laki usia 12 tahun tertua, berarti ibu dapat membagikannya. Sehingga otoritas dalam keluarga sangat tegas dan jelas. 1 Korintus 11 ayat 25 sampai 27. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat cawan perjanjian atas kepala kita bersama-sama. Tanda kita menghargai darah Kristus lebih dari segalanya. Kita naikkan doa ini sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, buat darah-Mu yang tertumpah. Karena melalui darah-Mu yang tertumpah, dosaku sudah diampuni. Hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, tapi aku milik Kristus. Aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah-Mu yang tercurah, segala kuasa kegelapan sudah dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa diguna-gunai. Karena kuasa Tuhan memagari aku, menjaga aku, keluargaku, studiku, pekerjaanku, orang tuaku, usahaku, serta masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah-Mu yang tercurah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, kutuk maut, serta kutuk yang diucapkan orang kepada aku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah-Mu yang tertumpah, hidupku berkelimpahan. Aku tidak akan kekurangan. Aku selalu akan mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, melalui darah yang tercurah, hidupku dipulihkan, disempurnakan, sehingga aku layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah darah Kristus. Kita ucapkan syukur. Kita minum bersama dengan iman, dengan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah yang tertumpah. Haleluya. 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 Ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Masing-masing ucapkan syukur. Karena waktu kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita dipersatukan dengan tubuh dan darah Kristus. Kita percaya penyakit kita disembuhkan, kita percaya beban kita diangkat, kita percaya kutuk kita dilepaskan, kita percaya segala yang indah dari sorga disediakan oleh Tuhan. Lewat perjamuan suci, kita diajar untuk menghargai salib. Lewat perjamuan suci, kita dihargai untuk hidup dalam kesucian. Melalui perjamuan suci, kita diajar untuk selalu berpegang pada janji Tuhan dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Setelah kami menerima tubuh dan darah Kristus, sekarang kami nyatakan sungguh karena salib-Mu kami menang, karena salib-Mu kami hidup, karena salib-Mu kami menerima segala yang terbaik. Terima kasih, thank you for the cross. Terima kasih buat salib.
Thank you for Calvary. Terima kasih buat Calvary. Terima kasih buat mati buat kami. Sehingga kami hidup dalam anugerah kemuliaan dan kuasa-Mu. Bapa, saatnya kami buka hati bagi firman-Mu. Karena kami tahu langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Mu tinggal tetap. Dalam firman-Mu kami kuat. Dalam firman-Mu kami dididik. Dalam firman-Mu kami dikoreksi. Dalam firman-Mu kami ditegur. Dalam firman-Mu kami dikuatkan. Dalam firman-Mu kami diperbaharui. Dalam firman-Mu kami disempurnakan. Karena itu kami dalam keyakinan yang kuat. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Berbicaralah di hari Jumat Agung ini Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa sama-sama, kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Siapa yang percaya betul hari ini lewat perjamuan suci dia dapat dikuatkan? Yang setuju lambaikan tangan pada saya. Haleluya. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau meskipun sudah di rumah sudah masing-masing, tetap excited, tetap semangat, tetap entusias, tetap bergairah saudara-saudara. Karena saya percaya di mana Yesus hadir. Ingat, Yakub pernah bilang begini, dia lagi tidur dengan batu sebagai kepalanya di Luz, daerah itu dulunya namanya Luz. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu dia dapat mimpi, dia melihat malaikat Tuhan turun naik, yaitu naik membawa doa-doa dan turun membawa jawaban-jawaban doa dari surga. Tempat itu diberi nama oleh Yakub Bethel. Bet artinya rumah, El artinya Allah, Betel. Lalu kemudian Yakub berkata begini, ini adalah pintu gerbang sorga. Dan doa saya sehingga setiap rumah kita dapat menjadi Betel. Kenapa? Hadirat Tuhan turun, kemuliaan Tuhan turun, kedahsyatannya turun. Dan pintu gerbang sorga yang sudah katakan amin, haleluya. Nah, hari ini kita akan terima firman Tuhan, buka Alkitab kita. Hari ini pembahasan saya tentang focus on Jesus. Di hari Jumat Agung ini kita mau sama-sama lihat firman Tuhan. Klik, Ibrani pasal 12 ayat 1-3. Karena tema Pekan Paskah gereja kita adalah focus on Jesus. Bukan focus on COVID-19. Bukan pada coronavirus. Tapi fokus kita on Jesus. Karena kalau fokus kita on Jesus, meskipun di rumah semangat, meskipun harus tetap kerja semangat, meskipun ada tantangan semangat, bahkan meskipun terbaring sakit tetap semangat karena Yesus Allah Tuhan yang menguatkan, menyembuhkan dan melakukan yang terbaik. Haleluya. Ibrani 12 ayat 1-3 bilang begini. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ngomong sama semua bagian dari keluarga, mari kita tinggalkan dosa dan beban yang begitu merintangi kita. Kadangkala yang membuat hidup kita berat bukan tantangan. Kadangkala yang membuat hidup kita berat bukan serangan setan. Kadangkala yang membuat hidup kita berat adalah dosa dan beban dalam kehidupan kita. Karena kita apa-apa kita pikirin berat, apa-apa kita khawatir, apa-apa kita stres. Makanya Alkitab bilang kita tinggalkan dulu beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Supaya apa? Dikatakan selanjutnya. Dan berlomba dengan tekun. Dalam perlombaan diwajibkan bagi kita. Hidup Kristen ada perlombaan. Perlombaan untuk mengalahkan daging. Perlombaan untuk mengalahkan hawa nafsu. Perlombaan untuk belajar merendahkan diri. Perlombaan untuk setia sampai akhir. Dan orang-orang sukses bukan orang-orang yang tidak pernah gagal, tapi orang-orang yang tidak pernah menyerah dalam perlombaan. Yang membuat kita gagal dalam perlombaan kita kadang-kala bukan serangan setan. Jangan selalu, ya tapi setan begitu. No, roh yang alam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Waktu hari ini kita sudah terima perjamuan suci, kita ingatkan diri kita. Tubuh dan darah Kristus menjadi bagian dalam hidup saya. Setan tidak punya kuasa dalam hidup saya. Yeeha. Tapi seringkali persoalannya banyak beban dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam jiwa kita. Segala kepahitan kita, segala sakit hati kita, segala dendam kita. Itu beban. Keinginan-keinginan dosa, ini hal-hal yang merintangi hidup kita. Sehingga kita tidak bisa berlomba dengan tekun. Padahal perlombaan itu diwajibkan buat kita. Selanjutnya dikatakan. Ini yang dahsyat. Malah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus.
Ini dia yang paling penting, fokus on Jesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan keinginan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Kalau saya fokus ke gereja ini, saudara bisa lihat ini gereja sekarang. Saudara-saudara yang belum pernah ke Glow di Tamrin Residence ini, ya kan? Ini sengaja saya sekat, saudara-saudara, ya kan? Ini padahal puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Semua sepi, sepi. Tapi saya ada. Kalau saya fokus pada kursi-kursi kosong ini, saya bisa menangis dan berkata, Tuhan, kenapa COVID-19 bisa membuat gereja yang sudah 13 tahun? Karena tepat waktu kita merayakan Paskah, itu adalah ulang tahun gereja ke-13. Kalau saya sibuk lihat fokus-fokus gedung gereja yang sudah berapa minggu ini. Padahal saya udah jarak-jarakin. Tadinya pikiran saya, oh mungkin kalau dijarak-jarakin orang bisa beribadah. Nggak ada cerita. Kalau saya fokus di sini, saya bisa bilang, oh my gosh. Kenapa beban ini terlalu berat? Saya bisa menangis, saudara. But I will never focus on my problem. Karena kalau saya fokus pada masalah, saya cuma bilang, ya Tuhan, masa gedung gereja 13 tahun yang tiap minggu saya lihat jumlah jemaat makin bertambah. Tapi tiba-tiba COVID-19 membuat buyar. Tapi saya tetap bangga melayani Tuhan. Saya tidak mau fokus pada kursi-kursi kosong. Saya tidak mau fokus pada berita-berita tentang COVID-19. Tapi saya mau tetap fokus on Jesus. Karena saya tahu Yesus berjanji dan dia pasti akan tepati. Badai ini pasti akan berlalu. Thank God I have Jesus. Thank God I have Jesus. Thank God I have Jesus. Ayo semua di rumah sama-sama bilang, thank God I have Jesus. Ayo sama-sama bilang sama saya, thank God I have Jesus. Terima kasih, saya punya Tuhan. Kalau saya punya Yesus, saya punya kekuatan, saya punya damai, saya punya sukacita, saya punya kepastian. Dan saya akan melihat kedahsyatannya saja, katakan amin. Coba kita lihat selanjutnya. Dikatakan ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan dia. Udah jangan ingat masalah, jangan ingat persoalan, jangan ingat hal yang menyakitkan, jangan ingat omongan-omongan yang melukai. Ingatlah selalu akan dia. Saya punya banyak teman polisi. Jemaat gereja ini juga. Dan ini laporan teman-teman saya. Hari-hari ini tingkat pencopetan, penjamretan berkurang. Tingkat pencurian motor berkurang. Tingkat pencurian di rumah berkurang. Karena semua orang di rumah. Iya. Orang gak berani nyopet hari-hari ini. Karena kalau orangnya lagi dicopet batuk aja, haji saja, ya habis. Iya kan. Jadi saudara gue kasih dalam Tuhan. Tingkat yang mengerikan sekarang apa? Keributan dalam rumah tangga. Ini. Jemaat Tuhan yang hari ini terima firman Tuhan. Jangan sampai lo ribut di keluarga. Iya kan? Karena kan 4L, lo lagi. Suami lihat istri, lama-lama kehabisan bahan. Kamu kenapa sih? Kok modelnya begitu? Saya lihat kamu kok tambah aneh ya? Ya kamu juga tambah tua. Makanya kita bilang apa? Ingatlah selalu akan dia. Jangan ingat kata-kata yang menyakitkan, jangan ingat kesalahan suami, jangan ingat kesalahan istri, jangan ingat hal-hal yang mengecewakan hidup kita, ingatlah selalu akan dia. Yang tekun menanggung bantahan yang hebat itu terhadap dirinya, artinya menanggung hinaan. Dia tekun aja, dia sabar aja, dia setia aja, dia pandang aja kasih Bapaknya yang luar biasa dari pihak orang-orang berdosa. Supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Sorry untuk bilang ini. Kalau kita lemah dan putus asa bukan salah setan. Kalau kita lemah dan putus asa karena kita gak fokus on Jesus. Jangan bilang sama saya, pendeta-pendeta enak aja, dia gak tahu sih apa yang saya sedang hadapi. Makanya saya lemah, saya putus asa dengan apa yang terjadi. Hey! Sama firman kok ngotot saudara. Kan barusan terima perjamuan suci. Iya dong. Mestinya lebih mantap. Iya kan? Gak usah ngotot. Sabar saja. Alkitab bilang,
Kenapa kita lemah dan putus asa? Karena kita nggak fokus on Jesus. Dan kita nggak selalu ingat akan Dia. Yang tekun menanggung bantahan atau hinaan yang sehebat itu dari pihak orang-orang berdosa. Supaya kamu jangan lemah dan putus asa. Artinya kalau saya fokus on Jesus, saya ingat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kuasa Tuhan, firman Tuhan, aturan dan ketetapan Tuhan, maka saya tidak akan lemah dan putus asa. Saudara-saudara yang sedang lemah dan putus asa hari-hari ini, saya hanya mau ingatkan buat saudara, rugi. Karena lemah dan putus asa tidak akan pernah mendorong kita atau tidak pernah mengarahkan kita pada mujizat. Lemah dan putus asa hanya membuat kita kecewa. Lemah dan putus asa hanya membuat kita mikir yang jelek-jelek dalam hidup ini. Tapi saatnya kita bangkit dan bilang, saya akan pandang Yesus. Saya akan ingat selalu karyanya, anugerahnya, kebaikannya, firmannya, aturan ketetapannya. Maka saya akan bangkit dan melihat kuasanya dinyatakan. Yang sudah katakan amin. Yeah. I am so happy. Setelah menatap saya dan berkata, aneh ini pendeta. Sendirian di mimbar, semangat-semangat sendiri. Saya tidak sendirian di mimbar. Karena saya bersama dengan saudara di rumah saudara masing-masing. Dan saya percaya betul hadirat Tuhan beserta dengan kita. Haleluya. Ayo kita lihat selanjutnya. Hidup ini pada dasarnya adalah pilihan. Bad or good. Sukacita atau sengsara. It's our own choice. Jadi kalau saya memilih untuk stres, saya memilih untuk sakit hati, saya memilih untuk tersinggung, saya memilih untuk kecewa, saya bodoh saudara-saudara. Karena saya memilih untuk semangat, saya memilih untuk kuat, saya memilih untuk memandang Tuhan, saya memilih di hari Jumat Agung ini untuk mendekat kepada Tuhan dan melakukan segala kehendaknya. Yang setuju katakan amin. Kita lihat selanjutnya. Apakah kita mau fokus pada Yesus atau fokus yang setan arahkan? Iya kan? Alkitab bilang pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Berarti setan punya target dalam hidup kita. Tapi Yesus bilang aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup dan hidup yang berkelimpahan. Jadi kenapa setan punya target? Karena Yesus punya target yang luar biasa. Setan gak mau lihat kita mengalami kuasa kemuliaan Tuhan yang dahsyat. Lalu kemudian setan mau rampas kita. Mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi sekarang pilihan di tangan kita. Saya mau ikut pada apa yang setan tawarkan. Atau saya mau ikut pada apa yang Yesus sudah rencanakan dalam hidup saya. Nah saya pelajari. Kalau saudara tanya sama saya. Apa yang fokus yang setan mau arahkan? Agar kita selalu melihat kekurangan dan kelemahan. Lihat kekurangan kelemahan hidup, lihat kekurangan kelemahan kita, lihat kekurangan kelemahan keluarga kita, lihat kekurangan kelemahan gereja kita, bangsa kita, negara kita, kekurangan kelemahan pasangan-pasangan kita. Nah berarti kalau di gereja, di pelayanan, di keseharian, di rumah tangga, di tengah-tengah bangsa dan negara kita cuma lihat kekurangan dan kelemahan, kita sedang masuk dalam jebakan-jebakan setan seperti ini. Karena kita tidak dipanggil untuk melihat kekurangan dan kelemahan, kita dipanggil untuk menjadi berkat, saudara-saudara. Kita dipanggil untuk menolong, kita dipanggil untuk menguatkan, kita dipanggil untuk membawa damai kata Alkitab. Karena Alkitab bilang kamu adalah terang dunia. Alkitab tidak pernah berkata kamu adalah hakim dunia. Alkitab tidak pernah berkata kamu wasit dunia. Alkitab tidak pernah berkata kamu komentator di dunia yang cuma cari-cari kekurangan kelemahan. No. Alkitab bilang kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Kamu surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Haleluya. Yang kedua saya pelajari. Apakah kita mau fokus pada Yesus atau fokus yang setan arahkan? Adapun yang fokus yang setan arahkan. Agar kita hidup dalam kekecewaan dan kepahitan. Ini yang setan mau. Setan mau supaya kita hidup dalam kepahitan. Setan mau supaya kita hidup dalam kekecewaan. Karena orang yang pahit dan kecewa adalah orang yang kehilangan sukacita. Orang yang pahit dan kecewa adalah orang yang nekat. Orang yang pahit dan kecewa adalah orang yang paling mudah dibujuk oleh setan. Kenapa orang bercerai? Karena sudah pahit dan sudah kecewa. Kenapa orang pergi ke dukun? Karena sudah pahit dan kecewa. Kenapa orang rela jadi istri piaraan? Kenapa orang akhirnya berselingkuh? Nggak ada orang ditanya, Pak kenapa berselingkuh? Oh cita-cita dari kecil. Nggak ada. Tapi kenapa orang berselingkuh? Karena merasa udah pahit. Istri saya udah menyakitkan, suami saya udah mengecewakan, mana ipar-ipar saya, mertua saya juga semua endak saya itu dia.
Ada banyak-banyak orang yang punya kepahitan dan kekecewaan dalam gereja. Ada banyak-banyak orang yang punya kepahitan dan kekecewaan terhadap pendeta. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kembali kepahitan dan kekecewaan adalah pilihan. Bayangkan Yusuf dibuang ke dalam penjara dengan tuduhan pemerkosa, padahal dia mau hidup benar, dia mau hidup suci. Di mana Tuhan yang kata membela dia, tapi dia memilih untuk tidak pahit. Dia bilang apa? Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Dia tetap fokus pada Tuhan. Orang-orang yang fokus pada Tuhan tidak akan menyimpan kepahitan dan kekecewaan. Kalau hari-hari ini, di hari Jumat Agung ini, setelah saudara terima tubuh dan darah Kristus, kalau saudara masih menyimpan kepahitan, buang dalam nama Yesus. Bilang, hari ini saya sudah menerima tubuh dan darah Kristus. Saya mau hidup dalam apa yang Tuhan rencanakan, bukan pada apa yang saya tawarkan. Yang ketiga, apa fokus yang setan arahkan? Agar kita hidup duniawi dan tidak peduli dengan aturan firman. Ya kan? Kalau iblis tidak bisa mencegah kita ke gereja, iblis nggak bisa mencegah kita baca Alkitab, iblis nggak bisa mencegah kita untuk tetap beribadah, iblis nggak bisa mencegah kita untuk bertobat dan lahir baru. Maka apa yang iblis buat? Iblis bilang, it's okay ke gereja, it's okay ibadah. Sejauh hal-hal duniawi masih kamu lakukan. Nah, Alkitab bilang kita nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, pilih kepada siapa kita mau beribadah. Orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan dirinya dari segala kejahatan, kata Alkitab. Haleluya. Saudaraku, I'm proud for this Good Friday. Dan dari tahun 84 saya melayani Tuhan. Berarti 26 tahun sampai sekarang, saudara. 36 tahun sampai sekarang. Buat saya, this is the best Good Friday. Inilah Jumat Agung yang terbaik yang saya boleh layani. Di tengah tekanan bagaimanapun, di tengah pintu-pintu gereja tertutup, tapi saya boleh hadir di rumah saudara masing-masing dan saya percaya kuasa Tuhan bekerja. Selama 36 tahun saya melayani. Inilah saat memimpin perjamuan suci yang paling berarti buat saya. Karena saya memimpin dari gereja ke rumah saudara masing-masing. Saya percaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan turun. Dan saya harap setiap saudara dapat berkata, this is not just my home anymore. This is gates of heaven. Ini bukan rumahku lagi, tapi ini adalah pintu gerbang sorga. Di mana Tuhan bekerja di rumahku. Karena itu kita gak mau menyimpan kepahitan. Kita gak mau menyimpan hal-hal yang busuk. Dan kita gak mau kompromi dengan dunia. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali kebenaran, tetap kebenaran. Biar Tuhan menerangi kita dan membuang segala hal-hal duniawi dalam hidup dan kebiasaan kita selanjutnya. Fokus yang setan arahkan. Agar kita selalu melihat kekurangan dan kelemahan. Agar kita hidup dalam kekecewaan kepahitan. Agar kita hidup duniawi dan tidak peduli dengan aturan firman Tuhan. Dan yang keempat, agar kita panik dan bingung dengan segala masalah yang terjadi. Virus kepanikan dan kebingungannya lebih parah daripada COVID-19-nya. Saya ulangi sekali lagi. Virus kepanikan dan kebingungannya lebih parah daripada COVID-19 yang sedang terjadi. Karena sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara, ini adalah permainan setan. Setan mau suami-suami panik, setan mau istri-istri panik. Karena istri kalau udah panik pasti nekan suaminya. Suami kalau udah panik pasti marah-marah, gampang tersinggung, gampang kecewa. Akhirnya rumah tangga itu goyah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di saat-saat ini kita butuh istri yang menguatkan. Kita butuh suami yang membawa damai. Kita butuh rumah tangga yang saling membawa kasih Tuhan. Sehingga rumah tangga kita dapat berkata, keluargaku adalah sorga. Today is a Good Friday. Hari ini adalah hari di mana Yesus sudah mati buat kita. Apalagi yang kita perlu panik dan bingung. Darahnya saja dia tumpahkan. Kematian saja dihadapi. Maka saya percaya tangannya akan terulur untuk memulihkan saudara. Betul. Hari-hari ini kalau kita ikuti berita menakutkan. Orang udah kasih prediksi nanti akan ada masalah ekonomi. Akan ada masalah kegoncangan. Akan ada ini, akan ada ini. Saya mau bilang, kita ingat firman Tuhan berkata, tenang, diam. Aku ini, jangan takut. Yesus waktu meneduhkan gelombang dia cuma bilang diam, tenang. Aku ini jangan takut. Saudara-saudara yang jiwanya sedang bergejolak, dengar suara Tuhan. Diam, tenang. Aku ini. Aku tetap mengendalikan, aku tetap berkuasa, aku tetap mengatur. Aku tetap menyediakan yang terbaik bagimu. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Selanjutnya saya pelajari.
Iblis tidak inginkan kita fokus pada Kristus. Karena orang yang fokus pada Kristus, saya pelajari, klik. Yang pertama akan kuat dalam segala hal. Mau ada tantangan, mau ada pergumulan tetap kuat. Mau difitnah, mau disakiti, mau dilukai tetap kuat. Mau dalam masa-masa yang sukar tetap kuat. Mau doa dia belum dapat mujizat tetap kuat. Makanya Paulus bilang sama Timotius, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Artinya apa? Orang-orang kuat adalah orang-orang yang siap menderita. Saudaraku, orang-orang kuat adalah orang-orang yang siap setia. Orang-orang kuat adalah orang-orang yang siap menjadi pelaku-pelaku firman. Dan orang-orang kuat adalah orang-orang yang pada akhirnya akan memperoleh mahkota. Di hari Jumat Agung ini, saya hanya mau ingatkan buat saudara, setan pengen sekali kau lemah dan putus asa. Setan pengen sekali kau tertekan dan kecewa. Tetapi Tuhan mau kita kuat. Bagaimana cara kita kuat? Gampang. Fokus on Jesus. Kalau hari-hari ini saudara sedang bilang, saya udah gak kuat pendeta, saya udah gak kuat pendeta. I'm afraid you are not focusing on Jesus. Saudara tidak sedang fokus pada Yesus, sudah fokus pada dunia. Selanjutnya saya pelajari, klik. Iblis tidak inginkan kita fokus pada Kristus. Karena orang yang fokus pada Kristus, yang kedua akan selalu jadi saksi Tuhan, serta jadi berkat. Ini yang Tuhan mau. Amanat agung mengajarkan, pergi beritakan Injil kepada segala makhluk. Hari-hari ini gereja banyak bicara tentang akhir zaman. Hari-hari ini gereja banyak bicara tentang mujizat. Hari-hari ini gereja bicara tentang berkat. Amin, semuanya itu terjadi. Tetapi seringkali gereja lupa akan amanat agung Kristus. Bahwa setiap kita yang diberkati, setiap kita yang sudah diselamatkan, setiap kita yang sudah menerima mujizat, setiap kita yang sudah dipulihkan, setiap kita yang sudah dipilih oleh Tuhan, kita harus mengabarkan Injil. Orang-orang kuat bukan hanya minta berkat. Ya kan orang-orang cengeng, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya. Oh tidak salah. My God is God of blessing. Tuhan saya adalah Tuhan yang memberkati. Tapi berkat bukan tujuan. Berkat itu bonus. Makanya Alkitab bilang, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan salah satu yang harus kita cari kerajaan Allah itu adalah apa? Mentuntaskan amanat agung. Di saat-saat yang kelihatannya berat, penuh tantangan, ini adalah waktu yang Alkitab bilang ladang Tuhan sudah menguning matang untuk dituai, tapi pekerja sedikit. Kadang-kala kita terlalu kleinsil, kita kadang-kala terlalu kekanak-kanakan, kita kadang-kala terlalu manja, kita kadang-kala terlalu cengeng, kita cuma menangis, Tuhan tolong saya. Tapi orang-orang kuat akan menjadi saksi Tuhan. Orang-orang kuat akan menjadi pelaku-pelaku firman. Orang-orang kuat akan menangkan jiwa bagi kerajaan sorga. Haleluya. Dan ini yang setan tidak mau. Iblis tidak inginkan kita fokus pada Kristus. Karena orang yang fokus pada Kristus yang pertama akan kuat dalam segala hal. Yang kedua, akan selalu jadi saksi Tuhan, akan selalu jadi pelaku firman, dan akan selalu jadi berkat. Dan yang ketiga, ini yang iblis paling takut. Iblis tidak inginkan kita fokus pada Kristus, karena orang yang fokus pada Kristus akan menghancurkan iblis dengan segala kecurangannya. Karena iblis menyamar sebagai malaikat terang. Alkitab bilang tunduk pada Allah, lawan iblis, maka iblis akan lari. Orang-orang yang fokus pada masalahnya gampang tertipu setan. Orang yang fokus pada perasaannya, orang yang fokus pada gengsinya, orang yang fokus pada hartanya, oh gampang dipermainkan oleh iblis. Tapi orang-orang yang fokus pada Kristus akan berkata, anyahlah engkau iblis, engkau batu sandungan bagiku. Saudaraku, ini bukan saatnya iblis mempermainkan hidupmu. Ini bukan saatnya iblis mengacaukan pikiranmu. Ada banyak orang yang berkata, aduh pendeta gimana ya, iblis ngomong dalam pikiran saya bahwa saya akan mati muda. Iblis berbisik pada saya bahwa rumah tangga saya akan hancur. Iblis berbisik pada saya, suami saya bukan dari Tuhan buat saya. Rumah tangga saya akan sengsara. Masa muda saya penuh dengan penderitaan. Kenapa kau biarkan iblis terus menjajah dan kemudian mendikte kehidupan saudara? Kenapa saudara tidak berkata, saya akan fokus pada salib, saya akan fokus pada Kristus, saya akan fokus pada anugerahnya. Saya berkata setan pergi keluar. Karena Alkitab berkata, apa saja yang kamu ucapkan, kalau kamu tidak bimbang tapi percaya, itu akan terjadi. Kalau kita hidup dalam firman dan firman Tuhan hidup dalam kita, kita diberi kuasa.
Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Yang keempat, yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Iblis tidak inginkan kita fokus pada Kristus. Karena orang yang fokus pada Kristus akan terus disempurnakan. Haleluya. Sehingga masuk dalam kemuliaan Tuhan. Makanya saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Di malam Getsemani, saya berbagi dalam firman Tuhan. Bahwa orang yang fokus pada Tuhan akan berjalan terus dalam kemuliaan Tuhan. Saudaraku, setan gak peduli sudah jadi Kristen. Selama engkau tidak mengalami kemuliaan Tuhan. Karena orang Kristen yang mengalami kemuliaan Tuhan akan jadi berkat. Akan penuh dengan kuasa. Akan berjalan sebagai pemenang. Dan akan merebut kemuliaan sorga. Haleluya. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Mari senantiasa fokus pada Kristus. Fokus pada salib. Fokus pada kebaikan Tuhan. Fokus pada firman. Maka apa yang tidak pernah kau pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Today is a good Friday. Hari ini adalah Jumat Agung. Kalau kita masih mau fokus pada masalah, kita mau fokus pada persoalan, kita masih mau fokus pada kepahitan, kejengkelan, kapan kita mau fokus pada Kristus? Bukankah hari ini kita merayakan Yesus yang mati karena mengasihi kita? Karena punya rencana yang indah buat hidup kita. Kita angkat pujian ini, Christ is enough for me. Yesus itu cukup buat saya. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Oh, Yesus cukup buat kamu. Everything I need is in you. Amin. And everything I need. Christ is enough. Yesus saja cukup buat kita. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Di hari Jumat Agung yang spesial ini saya mau doa buat saudara. Saudara yang sakit dan berbeban berat boleh taruh tangan kanan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saudara mungkin hari-hari ini berkata, saya kok seperti terbujuk oleh rancangan-rancangan setan. Tapi saya mau kembali memandang Tuhan. Saya mau kembali fokus on Jesus. Saya mau kembali tekun seperti Kristus dan ingat selalu akan Kristus. Mungkin selama ini yang kau ingat hanya kepahitan, kekecewaan, kelemahan, kepanikan. Dan akhirnya kau jadi orang yang bingung dan stres. Taruh tangan kananmu di dada, izinkan saya berdoa Bapa dalam nama Yesus. Firman-Mu hari ini meneguhkan, Firman-Mu hari ini menguatkan, Firman-Mu hari ini menjamah hidup kami. Lihat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di bagian tubuh yang sakit. Di dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus sembuhlah. Kami sudah menerima tubuh dan darah Kristus. Kami tetap percaya lewat tubuh dan darahnya. Kuasa, mujizat, anugerah pemulihan terjadi. Firman-Mu berkata, orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit disembuhkan. Jadi oleh iman mereka. Kesembuhan, kekuatan, anugerah dan mujizat. Mereka yang taruh tangan kanannya di dada karena rindu dijamah Tuhan. Supaya kami fokus on Jesus dan ingat selalu akan Yesus. Dalam nama Yesus dikuatkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu luar biasa, kasih setia-Mu dahsyat. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Biar kami hidup dalam firman-Mu dan berjalan senantiasa dalam kehendak-Mu. Haleluya. Haleluya. Christ is enough for me. Christ is enough for me. And everything I need is in you. Everything I need. And everything I need. I have decided.
turning back. No turning back. No turning back. I have I decided. have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. Semua yang di rumah sama-sama katakan, Christ is enough for me. Sama-sama. Is enough for me. And everything I need is in you. Everything I need. Everything I need. Semua yang di rumah katakan, I have I decided have decided to follow Jesus. to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. I have decided. I have decided. I have decided. I have decided. I have decided no matter what. No turning back. No turn. Woo, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. 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 Woo, haleluya, 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 haleluya. Di hari Jumat Agung ini, dengan bangga kami nyatakan, Christ is enough for me. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Kami mengambil keputusan untuk menjadikan Yesus yang paling utama di hidup kami. Apapun yang terjadi. COVID-19 boleh ada di mana-mana. Kami tidak akan mundur. Kami tetap akan maju. Kami tetap melakukan yang terbaik. Kami tetap jalani aturan menurut aturan yang ada. Tapi kami tetap percaya ada kuasa Tuhan yang akan menghentikan badai ini. Di dalam nama Yesus. Tuhan, kami sudah terima perjamuan suci. Kami sudah terima firman-Mu yang begitu luar biasa. Dan saatnya Tuhan, kami berdoa bersama. Memohon belas kasihan Tuhan di bangsa ini. Kami gereja-gereja Tuhan di hari Jumat Agung ini bersatu hati, umat yang atasnya namaku disebut. Merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan sesuai 2 Tawarik 7 ayat 13-14. Dan kami berdoa, ya Tuhan, di dalam nama Yesus, hentikan badai COVID ini. Kami menghardiknya di dalam nama Yesus. Seperti Kristus menghardik gelombang. Dan firman-Mu berkata, apa yang Yesus lakukan dapat kami lakukan bahkan lebih besar. Karena itu kami percaya dengan kuasa nama Yesus yang berkuasa. Dalam nama Yesus, biarlah badai COVID ini berhenti. Tangan Tuhan Yesus menghentikan dengan mujizat yang sempurna. Tuhan berbelas kasihanlah. Sehingga tingkat kematian semakin menurun. Tingkat yang terpapar virus corona semakin menurun. Tingkat yang sembuh semakin menaik. Di dalam nama Yesus. Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Ketua BNPB, Kapolri, Panglima TNI, Gubernur, para wali kota, para bupati, dipimpin Tuhan semuanya bersatu untuk memerangi virus corona ini, menghardik virus corona ini dengan cara masing-masing. Ada dengan cara doa, ada yang dengan caranya dengan teknologi dan segala sesuatunya. Bahkan para dokter, para suster, para bruder, para perawat, para staf rumah sakit, para medis yang
berdiri garda terdepan, Tuhan tolong. Dan kami hamba-hamba Tuhan juga terus bersatu hati berdoa untuk bangsa ini. Terima kasih Bapa. Bangsa negara Indonesia selamatkan ya Allah. Damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan terangi. Gereja-gereja di mana-mana tempat di masa-masa ini tetap berdiri tegak memberitakan Injil, kebenaran, kasih Tuhan. Dan tetap melangkah dalam mujizat dan Tuhan. Dan tetap setia memikul salib apapun yang terjadi. Terima kasih Bapak. Dan akhirnya setiap kami yang sudah menerima firman. Kami tidak mau jadi orang munafik mendengar firman dan tidak melakukannya. Tapi biarlah kami diubahkan dalam terang kasih Tuhan. Keluarga-keluarga Tuhan berkati sehingga setiap mereka dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku. Adik-adik muda terus melihat berkat Tuhan. Bahkan setelah badai COVID ini berakhir, kami akan terus naik dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, haleluya. Semua boleh beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan di rumah. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Siapa yang percaya hari ini kita menerima berkat luar biasa? Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan di rumah masing-masing terus semangat sedikit ya kan. Kita sudah terima perjamuan suci, kita sudah terima firman Tuhan. Dan saya percaya berkat Tuhan luar biasa buat kita. Saatnya di Jumat Agung ini kita tidak mau datang ke hadirat Tuhan dengan tangan yang hampa, saudara-saudara. Karena itu kita mau memberi yang terbaik, saudara-saudara. Dan sekali lagi persembahan tidak diwajibkan, hanya saudara-saudara yang terdorong karena tidak ada kantong persembahan yang bisa dijalankan, tapi masing-masing dengan tanggung jawab pribadinya sehingga pekerjaan Tuhan dapat berjalan terus dan Injil dapat terus tersebar, kegerakan-kegerakan rohani dapat terus terjadi. Karena itu kalau saudara rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan, beri yang terbaik saudara-saudara. Jangan dengan duka, jangan dengan paksa, tapi sungguh-sungguh karena kita mengerti apapun yang kita kerjakan dengan kasih yang tulus. Dan saya percaya betul berkat 30, 60, 100 kali ganda Tuhan lipat gandakan buat kita sekalian. Kita berdoa, Bapa dalam nama Yesus. Hari ini juga kami dapat kesempatan untuk memberi. Tuhan memberkati mereka yang memberi melalui transfer bank. Betul tidak ada kotak persembahan atau kantong persembahan di sekitar kami. Karena itu kami beri secara mandiri melalui transfer bank. Tuhan memberkati mereka yang memberikan dan mengasihi Tuhan. Sehingga pada mereka selalu ada kelimpahan anugerah Tuhan. Bahkan berlaku firman, anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti. Mereka dijauhkan dari belang pelaha, belang pengerip, belang pindahan, belang pelompat. Bahkan dijauhkan dari kerugian, ditipu, dirampok dalam nama Yesus. Selalu ada berkat dan mujizat, khususnya keuangan, kesehatan, dan berkat dalam rumah tangga hari demi hari dan pekerjaan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap memberi yang terbaik. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Saatnya sudah memberi buat Tuhan. Dan ini juga ada alamat-alamat official medsos kita, saudara-saudara, untuk sudah bisa dapatkan warta gereja kita yang kita beri nama e-glowing, saudara-saudara. Haleluya. Dan ini waktunya untuk kita akhiri ibadah kita. Kita mau naikkan doa syukur kita, pujian kita, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Punya Tuhan yang besar. Katakan dengan bangga, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami terima sekarang
kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang luar biasa. Kami mau hidup senantiasa memandang salib. Kami mau hidup senantiasa memegang salib. Kami mau hidup senantiasa memikul salib. Kami mau hidup senantiasa setia pada salib. Terima kasih Bapa, biar kami dapat berkata aku hidup. Tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Terima kasih buat ibadah Jumat Agung yang luar biasa ini. Meskipun di rumah kami, buat kami ini sungguh istimewa. Kami dapat memuji-muji Tuhan. Kami dapat menerima perjamuan suci. Kami dapat menerima firman Tuhan. Kami dapat menerima seluruh ibadah lengkap dari perjamuan suci, dari perjamuan kudus di hari Jumat Agung ini. Dalam kasih Tuhan di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah ini menjadi pengalaman rohani yang dahsyat. Sehingga setiap kami dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku, rumahku adalah istanaku, haleluya. Dan akhirnya saudara-saudara sekalian, kekasih-kekasih Kristus, permata hatinya Kristus kembalilah dalam hidup saudara sehari-hari. Ingatlah, selama engkau mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidupmu. Engkau tidak akan turun tapi engkau akan naik. Engkau tidak akan menjadi ekor, engkau dipimpin menjadi kepala. Karena kita tahu pasti umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Terimalah berkat Tuhan. Di hari Jumat Agung ini kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah, pengorbanan, bahkan penyaliban Kristus, serta urapan, penyertaan, hikmat dari Roh Kudus menyertai hidup kita masing-masing. Mulai dari hari Jumat Agung yang istimewa ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebagai gembala dari Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, izinkan saya bersama dengan keluarga mewakili seluruh hamba-hamba Tuhan mengucapkan selamat merayakan Jumat Agung. Biar kuasa kematian Kristus menghidupkan kita, memberi kekuatan buat kita. Shalom, Tuhan memberkati. Tetap kabarkan Kristus, tetap setia pikul salib, tetap bangga akan salib, tetap pegang salib dalam segala sesuatu. Tuhan berkati. Shalom, haleluya.